Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Ricarto. Dan kali ini kita akan membahas Suzuki Facelift. Dan ini adalah unit ready punya kami, unit pesanan salah satu konsumen kami. Dan nanti di end video saya akan spill harganya dan pajak per tahunnya dan bagaimana cara pesan unitnya. Selanjutnya videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum membahas mobil ini, di video sebelumnya kami pernah membahas juga video yang review facelift yang generasi yang pertama sama yang facelift juga. Tapi kalian harus scroll di bawah ya, karena sudah lama banget kami nggak membahas splash ini. Dan ini adalah splash facelift tahun 2013 transmisi manual. Sekali lagi ini adalah pesan unit pesanan, jadi sudah terjual statusnya. Dan kondisinya, nah pertama kami dapat, nah kalian bisa link berbulunya ada di atas. Nah, jadi ada beberapa PR minor-minor ya. Seperti yang pertama di bagian bumper itu ada cantolan-cantolan atau ada variasi kaitannya. Bagian sini kanan kiri sudah ada model cantolan variasi seperti itu. Jadi kami lepasin lagi karena itu biasanya membolong di bagian ini dan bumper-bumpernya kurang kelihatan clean. Kami kembalikan standar aja dan kelihatan lebih clean lagi. Dan kondisinya juga kebanyakan masih ngaleng semua. Dan emang ini sudah kami detailing jadi kelihatan lebih kinclong ya, atau kelihatan lebih seger lagi. Walaupun beberapa bodi ini sudah banyak yang dicat ulang, tapi mobil ini bebas insiden dan masih rapi semua. Terus di bagian headlampnya kemarin kami dapat juga agak sedikit menguning. Ini sudah kami detailing, sudah maksimal dan sudah kembali clean lagi. Hanya nanti mungkin ditambahkan sedikit film ya, atau kaca film biar kelihatan lebih clean lagi, agak sedikit warna biru, mungkin kelihatan lebih nice juga. Lampu seinnya sudah ada LED-nya sini, tapi bolamnya masih pakai bolam-bolam biasa ya. Dan antara yang facelift sama yang non facelift bedanya hanya di bagian bumper. Kalau di bagian headlampnya ada jentolannya seperti ini, tapi kalau yang non facelift dia masih polos. Dan bagian bumpernya yang paling kelihatan adalah bagian bumper, karena untuk yang facelift bumpernya lebih monyong ke depan atau lebih meruncing seperti itu. Dan bagian fog lampnya atau frame fog lampnya dia lebih meruncing seperti ini. Dan kisi-kisi seperti ini ada fog lampnya. Semuanya sudah ada fog lamp, cuma bedanya emang bentuk-bentukannya aja. Dan bagian grill tengah ini, nah grill tengah ini kalau kita lihat sekilas ya, wajah depan ini hampir kayak R3, bener nggak? Jadi mirip-mirip kayak R3 generasi yang pertama ya. Di sini ada model nuansa-nuansa seperti ini, logo Suzuki. Dan ini nyambung karena ini warna hitam, jadi nggak kelihatan pisah-pisah warnanya ya. Jadi ini kayak frame-nya ini nyambung sampai ke bagian bawah. Mungkin kalau mobilnya warna merah, putih, atau silver lebih kelihatan lagi. Terus ini ada nozzle-nya atau kecepatannya dua seperti ini. Dan bagian dari pilar A ke belakang ini semuanya sama, antara yang facelift sama non facelift semuanya sama. Ya, kita menginjak ke bagian samping. Ya, teman-teman lihat di bagian samping. Bagian samping kondisinya juga masih seger semua. Jadi sudah kami detailing juga kelihatan lebih clean lagi. Walaupun ada goresan-goresan kecil, masih wajar pemakaian. Artinya masih dimaklumi ya, karena mobil second 2013 sampai sekarang video ini 2025, jadi cukup lumayan. Walaupun nanti tergerus lagi, tapi ini kondisinya masih cukup oke, walaupun sudah beberapa yang sudah dicat ulang. Terus di bagian atas ini sudah ada antenanya juga. Kemarin kami dapat nggak ada antenanya. Sini ciri khasnya ada lampu sen di bagian fender. Spionnya ini sudah electric mirror, walaupun belum ada spion lipatnya, masih manual semuanya. Kalau yang non facelift dia belum ada electric mirrornya. Di bagian bodi samping ini cenderung kelihatan lebih polos ya. Jadi simple, lekukannya simple, nggak kayak mobil-mobil mungkin yang kekinian banyakkan lekukan-lekukan tegas, tapi ini main simple aja seperti ini. Terus di bagian kaki-kakinya, nah ini kakinya originalnya ring 15, profil bannya 185/65, depan cakram, belakang drum atau masih tramo. Ciri khasnya juga palang-palang seperti itu. Ciri khasnya semua facelift dari yang pertama sampai yang terakhir 2015 seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan di bagian kaki-kakinya. Kolong-kolongnya juga aman semua, sampai ke bagian bawah-bawah ini juga masih utuh semua, artinya nggak ada bekas korosi atau bekas kesandung dari bawah. Ini semuanya aman semua. Terus handle-nya modelnya juga masih kelihatan nice ya, kayak R3 juga seperti ini. Tutupan pintunya juga masih enak, masih empuk-empuk semua. Tuh, masih enak semua. Dan ciri khasnya facelift ininya lebih meruncing di bagian belakang, jadi kayak makin ke atas ini makin kelihatan runcing juga. Nah, bicara dimensinya, mobil ini panjangnya kurang lebih 3,715 dengan lebar 1,680 dan tingginya 1,618 mm. Artinya emang mobil ini compact banget, karena wheelbase-nya kurang lebih sekitaran 2,3. Tapi mobil ini enak loh, antep pakainya. Nah, sekarang kita bahas
Oke, ini terakhir. Tank ini ada sebelah kiri, kapasitas kalau lebih sekitaran 35 liter. Nah, setelah kita bahas bagian belakang. Ya. Nah, dari belakang emang model Splash ini beda dari mobil-mobil pada umumnya karena bentukannya tuh kayak bagian atas ini makin mengecil, stop lampnya ini gede banget, bagian pinggulnya kelihatan lebih montok. Jadi ini kecil, ini makin melebar seperti itu. Ciri khasnya Splash, dan dari generasi pertama sampai yang facelift nggak ada bedanya, semuanya sama seperti ini. Jadi ciri khasnya bagian atas sudah ada Heckmon stop seperti ini, cuma sayangnya belum ada rear defogger, belum ada wipernya. Mungkin lebih manis kalau dikasih wiper. Stop lampnya juga gede seperti ini, dan kondisinya ini masih bening-bening semua, nggak ada yang ketas-ketas, kanan kiri masih utuh semua. Terus ini ciri khasnya Splash, logo Suzuki, dan di bagian bumper ini ada mata kucing seperti ini, dan di bagian bawah cirinya ada lampu seperti ini. Jadi ini kayak Karimun Estilo yang generasi kedua, R3 juga sama, jadi ada tambahan lampu di bagian sini. Aslinya nggak ada, tapi ini sudah tambahan lampu untuk lampu darurat ya. Terus ini ada reflektornya, mata kucingnya, dan di bagian sini sudah tambahkan dengan kamera belakang. Dan untuk membuka bagasinya, cuma sayangnya pelit nih nggak dikasih sini. Bisanya pakai anak kunci atau pakai dari dalam. Nah, ini ruang bagasinya emang Suzuki Plus nggak tergolong cukup gede ya, karena ini juga agak pendek. Ini kurang lebih hanya segini karena tingginya 1,6. Jadi ini ambles ke dalam untuk bagasinya. Mungkin memuat koper medium bisa 2 atau 3 ya, koper medium. Kalau koper besar bisa hanya 2 atau 1 lah. Terus bagian bawah ini spare tire-nya full size besar, ring 15 juga full size, cuma masih pakai velg kaleng. Dan kondisinya tulang di bagian bawah ini masih utuh semua, bagian pilar kanan kiri sampai ke bagian sillery, bagian bagasi semuanya masih utuh semua, jadi bebas insiden dari belakang. Ini sampai semuanya ini masih utuh semua. Ini ada bekas-bekasan double tip belum sempat kita bersihin juga, nggak tahu ini bekas apa, tapi intinya semuanya masih utuh semua. Dan ini untuk menambah space-nya kita bisa melipat bangku ini bisa 40-60%. Cuma sayangnya setahu saya ini nggak bisa dilepas semua. Oh iya, paten, jadi nggak bisa rata lantai, hanya seperti ini aja. Oke, gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian interiornya. Yuk. Nah, kita masuk ke interior. Dan ini kuncinya masih original, dan remote-nya ciri khasnya masih ada tulisannya Splash. Original seperti ini ya. Oke. Nah, kita kontak-on, kita bahas speedometernya dulu. Desainnya juga manis. Ini kilometernya sekarang 166.000. Artinya di tahun 2013 ini masih rata-rata pemakaian, jadi artinya nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, masih enak juga. Dan setirnya ini grepesnya karena sering pakai sarung atau pakai cover. Kemarin berburu mobilnya ada ya, jadi bercover seperti ini, jadi kelihatan kotor karena ini jadi lecet. Karena cover itu nggak bisa kenceng banget, jadi kegesek-gesek, jadi kelihatan seperti ini. Tapi it's okay lah, nggak ada masalah. Ini masih kulit jeruk, masih oke semua, masih bagus semua desainnya. Dan di sini ada tachometernya juga seperti ini. Ini RPM-nya terpisah di bagian atas, jadinya semuanya Splash. Kelihatan semi sport. Jadi seperti itu. Oke, terus di bagian kanan ini, ini ada apa ya? Ini ada tombol fog lamp, terus ada leveling headlampnya juga. Ini sorotan headlampnya bisa naik turun sama kayak Karimun Estilo juga seperti ini. Oke, terus di bagian door trim, ini perpaduannya oke juga, masih original ya. Jadi ini berbahan fabric yang berbentuk kotak-kotak seperti ini, kelihatan nice juga. Dan ini ada electric mirror, 4 power window, ada door locknya juga di bagian sini. Bagian bawahnya ada door pocket, cup holder, dan ada speakernya juga. Semua pintunya juga seperti itu, kecuali pintu belakang. Oke, dan ini ada tweeter kecil di bagian sini. Terus untuk di bagian head unitnya kemarin kami dapat masih original, jadi modelnya sebenarnya Indes ya kalau yang facelift, tapi kalau yang non facelift dia sudah mengotak gitu. Ini request dari pemesannya minta digantikan untuk model Android. Jadi kami gantikan yang 9 inch plus frame-nya diganti ini, jadi kelihatan lebih nice juga, dan connect ke kamera belakang. Kalau kita on, nah sudah connect ke kamera belakang juga. Dan ini frame tape-nya ini kelihatan lebih clean lagi, berwarna silver ini. Kemarin kami dapat juga ada bercak-bercak yang kurang enak dilihatnya, ada patahan di bagian sini karena ringkih banget patahannya. Jadi sudah kami repair lagi dan kelihatan clean lagi. Ini lampu aja tengah, dan ciri khasnya ini, nah ada laci di bagian sini, dan dashboardnya ini masih utuh semua, jadi masih mulus semua, cakep semua. Hanya kemarin di bagian frame tape-nya aja ada laci yang terbuka, dan ini ada laci juga yang model seperti ini. Terus transmisinya manual, dan ini AC-nya ini juga arah sebelah cukup komplit, on off-nya juga.
ini arasnya bisa ke defogger belakang, ada heaternya juga. Transmisi manual, koplingnya juga masih cukup empuk ya, karena masih enak juga tarikannya. Terus untuk di bagian tengahnya ini ada cup holder, ada kantong seperti ini yang terbuka, dan di bagian bawah jok ini, nah ini nih, sama kayak ada lacinya seperti ini kayak Karimun S-Hero juga. Jadi kerasnya juga ada. Bagian sini nggak ada. Nah, yang satu lagi untuk tuas pembukanya tangki dan bagasi. Nah, tadi kita buka bagasi selain pakai anak kunci, pakai tombol yang ada di bagian bawah, dan di sini tuas pembuka kap mesin seperti standarnya. Oke, kondisinya atas ini masih kelihatan clean ya. Ini kacanya di bagian kiri, kanannya nggak ada. Penerangannya sudah ganti model LED semua. Ini nggak ada pegangannya. Udah, kondisinya seperti itu ya. Dan ininya fix, nggak bisa kita tilt steeringnya. Nah, kita sekarang lihat di bagian baris kedua. Yuk. Nah, untuk di baris kedua ini cukupan ya, legroomnya cukup karena ini posisi mengemudi saya. Headroomnya juga masih longgar, dan door trimnya ini sayangnya nggak ada penyimpanan atau nggak ada storage lagi. Jadi pelit cup holder di bagian belakang ini polos semua. Ini hanya power window, bahannya juga masih original fabric semua. Ada speaker, jadi udah ada 4 speaker di bagian setiap pintunya. Dan jok ini materialnya juga masih orisinil. Ini hanya di cover aja, jadi depan belakang sudah di cover. Originalnya kalau kalian lihat, wah ini agak rapat nih, tapi di bagian dalam sini masih ada originalnya juga. Jadi bahannya juga sama kayak di bagian door trim, model kotak-kotak seperti ini. Dan kami masih dapat, nah tuh masih dapat headrest, cuma sayangnya nggak bisa kita recline lagi, sudah mentok seperti ini. Dan sudah dapat safety belt juga ya, lumayan lah, ada hand gripnya juga seperti ini ya. Kok nyaman banget? Enggak, karena posisinya nggak cenderung merebah, jadi agak sedikit tegak, tapi cukupan untuk berdua masih cukup oke. Kaki kita bisa masuk ke bagian dalam sini. Oke, sekarang kita bahas di bagian ruang mesin aja ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesinnya. Nah, ini dia ruang mesin dari Suzuki Splash. Memang kalau kalian lihat sekilas, emang mesinnya ini mirip-mirip kayak R3, jadi desain-desainnya seperti ini. Dan kondisinya kemarin kami dapat ini nggak ada PR yang berarti, jadi mesinnya masih kering, temperaturnya normal, tarikannya masih enteng, dan kecepatan lari 120 pun masih enak banget. Dari Bogor sampai Salatiga aman, nggak ada kendala, alhamdulillahnya normal semua. Dan kondisinya ini bagian kapasnya masih utuh semua ya, jadi bagian sealernya utuh, masih ada peredamnya original seperti ini. Bagian tulang depan apronnya juga masih utuh semua, ada stiker-stikernya dari bawaan pabrik seperti ini. Dan mesinnya hanya kotor-kotor sedikit, sudah kami detailing, kami masih biarkan seperti ini, kelihatan lebih natural aja, jadi biar kelihatan apa adanya seperti ini. Dan mengenai spek mobil ini, pastinya ada 1200 cc VVT, 5 percepatan transmisi manual, menghasilkan tenaganya 85 HP dan torsinya 113 Nm pada roda depan. Dan yang faceliftnya ada versi Matic-nya 4 percepatan, jadi hanya yang facelift. Kalau yang non facelift dia belum ada versi yang Matic-nya. Dan untuk yang facelift ini bedanya ada di desainnya, kalau kalian perhatikan yang non sama yang facelift, dia di modul ABS-nya. Di sini ada modul ABS yang besar banget di bagian sini, tapi kalau yang non facelift dia nggak ada di bagian sini. Entah kenapa, nanti kalian bisa komentar di bawah ya. Kayaknya ABS tapi di mana gitu, saya lupa. Pokoknya yang faceliftnya modulnya gede banget di sini, dan remnya ini emang galak banget. Dan kondisinya juga perawatannya gampang. Mobil ini untuk spare partnya juga masih melimpah, jadi terjangkau lah buat kalian juga mungkin yang pertama kali meminang Splash. Saran kami juga yang manual karena perawatannya mudah, tarikannya juga enak banget, beda sama yang Matic-nya. Nah, jadi untuk masalah kondisi facelift ini, alhamdulillahnya kami dapat juga nggak ada PR yang berarti, jadi sangat siap pakai. Jadi untuk sekian video review dari Suzuki Splash ini, buat kalian yang suka video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat yang kalian berpengalaman pakai Suzuki Splash, kalian bisa coret-coret di bawah. Dan harga mobil ini kurang lebih sekitaran 70 jutaan. 70 jutaannya sekitaran berapa, nanti kalian bisa kontak kami di deskripsi. Dan pajaknya ini sekitaran 2 juta rupiah. Dan bagaimana cara untuk pesan unitnya? Seperti konsumen salah satu kami ini, kalian bisa hubungi kami, nomor yang ada di deskripsi. Kalian bisa telepon, WhatsApp, atau bisa video call langsung dengan saya, jadi menghindari penipuan yang ada di luar sana. Jadi sekian untuk vlog hari ini, dan saya ketemu di Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.